Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini buat teman-teman yang belum bisa memejamkan matanya, saya ada sebuah cerita, sebuah pengalaman nyata yang dialami oleh Mbak Dewi ketika kecil dulu saat dia tinggal di Papua. Kejadian ini sendiri terjadi sekitar tahun 1988. Baiklah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Tidak berselang lama setelah aku dilahirkan di Bone, ayah dan bunda membawaku pindah ke Papua. Masa-masa kecil kuhabiskan selama di sana. Ketika umurku 5 tahun, aku baru tahu jika bunda dan ayah telah berpisah sejak aku masih bayi. Aku tidak tahu hal tersebut sampai suatu hari ayah mulai melarangku menemui bunda lagi. Pernikahan beda agama yang mereka lakukan dulu terus memicu ketegangan di antara dua keluarga. Meski saling mencintai, nyatanya keluarga ayah terus-terusan menebar fitnah untuk memisahkan ayah dan bunda. Keinginan bunda untuk masuk Islam akhirnya pupus sebab kesalahpahaman yang terus menyerang hubungan mereka, hingga akhirnya jalan perceraian adalah solusinya. Pernah suatu kali aku bertanya pada ayah, mengapa aku tidak boleh bertemu bunda lagi? Dan jawaban ayah sungguh membuatku terheran-heran. Udah, jangan pernah bahas bunda lagi. Kalau ayah larang ke sana, berarti Dewi nggak boleh ke sana. Dan ingat, kalau ayah tahu kamu pergi diam-diam, ayah akan kurung kamu. Saat itu aku masih kecil dan belum mengerti mengenai persoalan rumah tangga mereka. Pernah aku melanggar perintah ayah dan tanpa banyak berkata apapun, ayah mengurungku di dalam rumah selama 1 minggu dan menguncinya dari luar. Karena larangan ayah, akhirnya bunda jadi jarang menemui aku lagi. Bahkan kalau aku bermain ke rumah salah satu keluarganya, bunda selalu tidak ada dan sibuk sekali bekerja di rumah sakit. Sejak masuk sekolah dasar, aku sering minder karena setiap kali pengambilan rapot, pasti hanya aku yang tidak ditemani orang tua. Baik ayah yang sibuk mengurus bengkel dan beberapa usaha lainnya, sementara bunda yang semakin sibuk dengan karirnya. Sepanjang acara pengambilan raport, aku hanya duduk di belakang saja. Hatiku terlanjur sakit karena ayah sama sekali tidak peduli kepadaku. Sepulang sekolah, tanpa menunggu bapak mula, aku langsung meninggalkan sekolah dan sengaja berjalan memutar agar lebih lama sampai di rumah. Rantang susun bekal makanan yang belum sempat kumakan, aku kasih pada satpam penjaga sekolah yang sering membantuku. Siang hari itu panas, matahari begitu terik. Aku sengaja membeli bakso komplit dengan es teh saat baru saja sampai berjalan di dekat pom bensin. Ayah kemana, Wi? Biasanya sama ayah. Bibirku maju karena merasa dongkol lagi saat diingatkan soal ayah. Memang warung bakso di dekat pom bensin ini selalu menjadi langganan kami kalau ayah yang menjemputku pulang sekolah. Gak tahu di mana, jawabku sewot sambil menyerahkan uang 100 rupiah untuk membayar bakso dan minuman pesananku tadi. Selesai makan, aku kembali melanjutkan perjalanan pulang. Aku sengaja memutari langkah yang jauh agar lama untuk sampai ke rumah. Mereka pasti sibuk cari ke sana. Biarin aja deh. Hampir sejam aku berjalan dan berhenti di salah satu dipan panjang di halaman rumah seseorang. Kupikir rumah itu kosong, tapi ternyata tidak lama kemudian seorang perempuan parubaya keluar dari sana. Kalau mau istirahat, ke dalam saja, nak. Aku sedikit terpukau mendengar suaranya, namun aku hanya menggeleng pelan dan menundukkan kepala untuk menghindari pandangan tajamnya. Perasaan tidak nyaman mulai menghampiriku. Enggak, Bu, aku di sini aja. Boleh numpang istirahat sebentar? Tanyaku lirih. Sebenarnya aku ingin lari,
Tapi saat aku memperhatikan sekitarnya, ternyata hanya ada kebun pisang beserta kelapa yang ada di sini. Aku tidak mendapati rumah-rumah lainnya. Mata wanita itu sedikit berkilatan aneh dan dia kembali masuk ke dalam rumahnya. Niatku sebenarnya ingin langsung pergi, namun semilir angin samar-samar membuatku terserang rasa kantuk. Aku memutuskan menaruh tas sebagai alas bantal dan membaringkan tubuhku. Entah apa yang ada di pikiranku saat menatap langit cerah di atas sana. Semakin lama hingga akhirnya mataku mulai terpejam. Tidurlah, maka aku bebas mengambil alih dirimu nantinya. Skip beberapa waktu kemudian. Dewi, Nak Dewi, ayo bangun. Mataku sontak terbuka dan aku merasa bingung melihat keadaan sekelilingku. Perasaan tadi aku tidur di halaman orang yang luas, kok sekarang? Saking herannya, aku sambil meraba dipan yang aku tiduri ini untuk memastikan suatu hal. Astaga, bambu? Kenapa bisa dipan dari bambu begini? Tadi itu kan aku tidur di atas dipan dari kayu papan. Tiba-tiba tubuh kecilku ditubruk oleh seseorang. Ya Allah Dewi, akhirnya ketemu. Astaga, bapak bisa dipenggal ayahmu nih tadi. Pulang sekolah yuk. Tuh, ayahmu udah nungguin sambil marah-marah di rumah. Aku memandang bapak mula dengan datar, lantas bangkit dan berjalan menuju parkiran mobilnya. Tadi habis saya susui anakku, saya keluar rumah, terus kaget ada Dewi tiduran di samping sini pak, ujar Bu Lastri kepada Pak Mula. Pak Mula akhirnya pamit pulang setelah berbincang dengan ibu tadi. Ketika di rumah, sudah jelas kemarahan ayah tidak bisa kuhindarkan. Meski aku belum pernah dipukuli, tapi saat beliau marah begini, aku juga tidak suka. Sekarang, kamu masuk ke dalam. Pokoknya selama 1 minggu, ayah kurung di dalam. Saat mendengar perkataan ayah, entah kenapa emosiku perlahan bergejolak dan tubuhku seakan berat. Ayah salahin saya. Ayah pikir saya bahagia dengan uang yang banyak, ha? Saya malu sama teman-teman. Orang tua mereka datang ke sekolah. Terus ayah di mana? Bunda ke sekolah juga ayah larang. Masih syukur hari ini saya pulang. Besok-besok kalau perlu pergi lagi. Lebih baik saya tidak usah pulang. Mataku melotot tajam pada ayah sebelum akhirnya aku masuk ke dalam kamar dan membanting pintu keras sekali. Aku masih begitu emosi saat berbaring di atas kasur. Entah kenapa, ini seperti bukan diriku sendiri saat mengatakan kalimat tersebut. Aku pun memutuskan untuk tidur saja, tanpa peduli soal mandi dan berganti pakaian sekolah. Tidak usah dipikirkan lagi, sekarang istirahat dan aku akan tetap di sini. Seminggu kemudian, Dewi, masih marah sama ayah nak? Pintu kamar berulang kali diketuk oleh Rashid dari luar kamar. Dia sangat khawatir karena sang anak sudah 3 hari terakhir ini mengunci diri di dalam kamar tanpa mau keluar kamar sama sekali. Rashid memang mengurung sang anak selama seminggu ini di rumah dan melarang keras Dewi untuk keluar. Dia juga selalu menyediakan makanan dan berbagai cemilan sebelum bekerja. Dewi merasa panggilannya tidak digubris oleh sang anak, maka tidak ada pilihan lain selain mendobrak pintu kamar ini. Berulang kali bahunya menubruk pintu dan akhirnya pintu kamar pun terbuka. Astagfirullah, Dewi! Gelegar suara Rashid menggema kuat hingga keluar rumah. Para pekerja yang berada di bengkel sebelah rumah bergegas menuju ke asal suara. Mereka berpikir pasti terjadi apa-apa, sehingga sang bos berteriak demikian. Tolong anak saya! Mata Rashid yang berkaca-kaca berusaha menggendong tubuh Dewi yang lemas di kedua lengannya. Para pekerja bengkel segera saja menghampiri, sementara yang lain menyiapkan mobil di depan. Dewi pun dibawa ke rumah sakit. Anak bapak mengalami gejala mah akut. Kondisi pasien juga sangat lemah karena tekanan darahnya menurun, juga asupan gizi yang sangat kurang. Kurang lebih seperti itulah penjelasan dokter tadi ketika Dewi diperiksa. Rashid mengusap wajah lelahnya dan memandang sang anak dengan prihatin.
Apa ayah terlalu keras, nak? Lirihnya dalam hati sambil mengusap pelantangan kiri sang anak yang dipasangi infus. Tiba-tiba pintu kamar Inap terbuka dan menampilkan sosok bunda yang begitu cemas. Dia menuju ke ranjang di mana terbaring sang anak dan di sisinya ada Rashid, mantan suaminya. Mau apa kau kesini? Dewi gak butuh kamu. Jelas saja Rashid marah akan kedatangan mantan istrinya ini. Christine terkejut dan tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh Rashid. Dewi itu anak saya. Kamu gak ada hak buat larang saya untuk jenguk dia. Lagian kamu apain anak saya sampai bisa masuk rumah sakit? Rashid mendengus akan kalimat sang mantan istri. Apa kamu bilang? Anak kamu? Kalau kamu ibunya, pasti kamu lebih pilih Dewi dibanding karirmu. Kamu lupa sama pilihan kamu sendiri ya? Christine menggeleng akan ucapan Rashid. Berulang kali Rashid selalu mengungkit hal tersebut. Dia juga tidak mau kalah dan lebih menantang balik perkataannya. Hah? Kamu sendiri ngawur apa? Kamu lupa apa yang sudah keluarga kamu perbuat pada saya, ha? Mereka nuduh saya yang bukan-bukan. Dan terakhir kamu, iya, kamu mau dinikahkan sama sepupu kamu sendiri saat itu kan? Baik Rashid maupun Christine sama-sama bersikeras hati. Menurut kabar juga sebenarnya mereka pisah karena Rashid sudah berkata talak, namun hingga sekarang pun tidak pernah diurus ke pengadilan. Tapi terlihat jelas sekali raut kebencian dan kekecewaan pada mereka berdua. Mending kamu pergi, Christine. Kamu lupa kalau aku berhak melarang Dewi untuk menemui kamu sama sekali. Dan tanpa kamu pun aku masih bisa merawatnya. Dengan menelan rasa kecewa, Christine pun terpaksa keluar dari ruangan Inap sang anak. Mengingat perjanjiannya dengan Rashid dulu sebelum mereka berpisah, dia kini menyesali semuanya. Karir yang dia bangun memang semakin bagus, tapi hatinya selalu merindu akan sosok Dewi, satu-satunya buah hati miliknya. Sudah beberapa hari, Dewi dirawat di rumah sakit. Di sini juga tempat ibunya bekerja. Bicara soal bunda, kok dia jarang jengukin aku ya? Ibunya hanya datang sekali saja ketika lusa yang lalu saat dia tersadar, dan itu pun hanya sebentar karena harus kembali mengurus pasien lainnya. Seringkali Dewi merasa cemburu dengan kesibukan ibunya. Meskipun ayahnya melarang menemuinya, Dewi sengaja tiap hari sepulang sekolah atau sore sehabis menjaga warung pasti sempatkan diri bermain ke rumah keluarga ibunya. Dewi memang merasa kalau kesibukan ibunya semakin meningkat akhir-akhir ini. Kenapa tidak temui saja? Suara itu berdesir tajam di telinga kiri Dewi, dan Dewi mengangguk akan saran tersebut. Sesekali kamu perlu mengancam bundamu itu. Lagi-lagi suara itu terdengar. Dewi yang sudah terpengaruh pun tanpa sadar melepas jarum infus di tangan kirinya dengan paksa. Dia juga mengambil pisau kecil di samping piring buah dan menyembunyikannya di balik pakaiannya. Dengan raut wajah datar dan dingin, Dewi berjalan keluar kamar memutari lorong ke belakang untuk sampai ke ruangan pribadi ibunya. Dewi yang sudah hafal betul pun sengaja berdiri di depan jendela agar ibunya dapat melihatnya. Melihat raut terkejut dari ibunya, Dewi lantas berjalan ke halaman belakang rumah sakit yang jarang seorang pun ke sana. Dewi, kok kamu di sini, nak? Bunda dengar kamu belum pulih. Ayo, Bunda antar ke kamar lagi ya. Dengan penuh kasih, ibunya membujuk Dewi. Namun hanya gelengan kepala yang diberikan kepadanya. Kenapa Bunda gak pernah jenguk aku? Pertanyaan itu dilontarkan dengan raut wajah tajam. Terlihat ibu Dewi sedikit tersenyum sendu sebelum menjawabnya. Bunda sibuk kalau siang sayang, makanya malam baru bisa Bunda sempetin untuk menjenguk adik. Biarpun sudah tidur juga. Hah, jangan percaya, bundamu pasti bohong. Meskipun hati kecil Dewi terenyuh akan perkataan ibunya, jelas saja suara di dalam kepalanya itu jauh lebih mendominasinya sekarang, sehingga Dewi amat marah kepada ibunya. Ayo, keluarkan pisau yang kamu bawa. Dewi mengangguk dan mengacungkan sebuah pisau di depan ibunya. Dewi mau apa? Lepaskan itu. Ibunya jelas saja terkejut akan apa yang dilakukan oleh Dewi.
Namun dia sudah merasa pikirannya entah kemana dan hanya menuruti apa yang dibilang oleh suara tersebut. Bunda gak pernah sayang aku, Bunda gak pernah peduliin aku, Bunda selalu sibuk, Bunda dan ayah sama saja, kalian egois. Dewi berkata demikian sambil menancapkan berulang kali pisau tersebut bergantian pada lengannya. Tidak, Dewi, apa yang kamu lakukan, nak? Bunda mohon lepaskan. Dewi tidak mendengarkan ibunya. Bahkan saat dia mencoba mendekat, Dewi selalu mengancamnya agar tidak mendekatinya. Aku sakit, tapi entah bunda atau ayah gak pernah ada di sisiku, dan kalian lebih memikirkan pekerjaan dibanding anak sendiri, dan berhenti memperlakukanku sebagai barang yang enak sekali kalian perebutkan. Bagus, sekarang tancapkan pisau itu di dadamu. Memang lebih baik aku mati. Lebih baik Dewi gak usah dilahirkan. Cipratan darah membasahi wajah Dewi, juga kerah depan pakaiannya. Dia pikir akan mati karena jelas menusuk pisau itu pada dadanya. Tapi ibunya akhirnya tepat waktu untuk meraih pisau tersebut, sehingga telapak tangannya yang terkena. Dewi yang memang fobia darah langsung merasa pusing dan akhirnya dia pingsan di tempat. Dia menjatuhkan pisau yang dipegangnya. Tolong anak saya. Suara parau ibu Dewi menjerit meminta pertolongan. Halaman belakang rumah sakit itu jarang sekali ada orang yang ke sana. Dan ibu Dewi tidak mungkin meninggalkan Dewi sendirian di sana. Apalagi luka sayatan di kedua lengannya terus mengucurkan darah segar. Ibu Dewi terus meminta tolong. Dia berteriak semakin kencang. Ketika dia mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru halaman, tidak jauh dari salah satu pohon besar di dekat jalan setapak sana, ada sesosok perempuan yang perlahan berjalan ke arahnya. Dia pun panik dan berusaha bangkit sambil membawa Dewi. Namun usahanya selalu gagal dan berakhir menjatuhkan kembali mereka berdua. Semakin lama, sosok tersebut mendekat ke arah mereka berdua. Wajahnya tidak jelas karena rambut panjang yang menutupinya. Ya Tuhan, tolong lindungi anakku. Merasa bahaya semakin mendekat, Christine lantas menelungkup sambil memeluk tubuh Dewi untuk melindunginya. Biar aku aja, asal jangan sakiti Dewi. Maafin bunda, nak. Christine semakin mengeratkan pelukannya pada tubuh Dewi saat mendengar langkah kaki tersebut hanya tinggal beberapa langkah dari mereka. Suster? Loh, Suster Christine kenapa di sini? Astaga, ini Dewi kan? Christine sangat terkejut saat bahunya ditepuk oleh seseorang dari belakang. Pak Alif, tolong. Dewi pun kembali harus tertahan lama di rumah sakit karena dirinya yang kembali terluka. Sosok perempuan yang tadi dilihat jelas oleh ibunya membuatnya penasaran. Meski begitu, dia tetap khawatir dan berencana memanggil salah satu orang pintar yang cukup dikenal keluarganya. Pintu kamar disentak keras dari luar oleh seseorang. Siapa lagi jika bukan ayah Dewi, Rashid. Sudah berapa kali saya bilang, jauhi Dewi. Lihat sekarang, apa lagi yang kamu perbuat, ha? Amarah Rashid kembali menggelagak karena melihat mantan istrinya berada di ruang inap sang anak. Bang, dengerin aku. Tadi Dewi tuh ngacungin pisau, terus dia lukain lengannya. Bukan hanya itu, Bang, dia hampir mau menusuk dirinya sendiri. Rashid tercengang akan apa yang dikatakan oleh Christine. Benarkah Dewi ingin mengakhiri hidupnya? Rashid mengusap wajahnya dan berpikir ini semua tidak mungkin Dewi lakukan. Kurang apa dia selama ini untuk memenuhi kecukupan materi dari sang anak? Bang Rashid, yang Dewi butuhkan itu kasih sayang kita. Abang selalu melarang aku untuk ketemu anakku sendiri. Bahkan Dewi juga kamu hukum kalau berani temuin aku. Abang sadar gak sih anak kita itu tertekan? Ujar Christine yang sama lelahnya dengan mantan suaminya. Rashid masih terus berupaya mengelak dan berpikir bahwa apa yang ia lakukan semua hanya untuk Dewi. Pergi kalian dari sini. Kalian penipu.
Kalian orang-orang pendatang mengambil semua keuntungan di sini. Pergi kalian. Terlihat seorang pria parubaya yang merupakan penduduk asli Papua masuk dan berteriak penuh amarah kepada mereka berdua. Semua yang berada di dalam ruangan tidak paham karena pria tersebut menggunakan bahasa daerah setempat. Tanah kami kau injaki, hutan kami kau buka, bahkan air kami kau minum, dan kau timpakan bencana. Hei, pergi kalian dari sini, leluhur kami akan menuntut balas. Refleks Rashid melindungi mantan istrinya. Sepertinya pria ini mengalami kerasukan, matanya yang merah menyala dan suara berat yang bukan dirinya. Beberapa orang yang baru saja sampai berusaha menenangkan pria tersebut. Lepaskan saya, para pendatang ini harus diberi pelajaran. Lihat anakmu, di sana dia selamanya akan terkena karma dari leluhur kami. Rashid refleks menempeleng pria tersebut karena berani-beraninya menunjuk sang anak yang terbaring tidak sadarkan diri. Meski dia tidak paham akan apa yang dikatakan pria itu, sedikitnya Rashid menangkap jika itu bukanlah maksud yang baik. Pergi sana orang sinting, berani sekali kau tunjuk anakku begitu. Apa yang kau bilang, ah? Semua orang kaget dengan apa yang dilakukan Rashid kepada pria tersebut. Pria yang kerasukan tadi lantas mengangkat wajahnya sejajar memandang tajam pada Rashid. Keputusanmu hari ini semuanya akan ditanggung oleh keturunanmu kelak. Pintu kamar inap dibanting keras oleh pria tadi dan meninggalkan keheningan pada mereka semua. Setelah beberapa orang pamit keluar, apa yang abang lakukan tadi? Abang sudah membahayakan nyawa anak kita. Amarah Christine meledak akan sikap tak bijaksana yang dilakukan sang mantan suami barusan. Apa? Orang dia seenaknya nunjuk-nunjuk anakku. Aku nggak akan biarkan siapapun menyakiti Dewi. Rashid memang tipikal orang yang sama sekali tidak mempercayai soal hal-hal mistis. Bahkan beberapa kepercayaan orang asli setempat sering dianggapnya hanyalah tahayul belaka. Keluarga Rashid bukanlah orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Namun mereka selalu menekankan jika kerasukan atau hal mistis yang selalu menjadi kepercayaan warga lokal itu hanyalah akal-akalan pihak tertentu. Tapi abang gak boleh bersikap begitu. Mereka warga asli sini bang. Entah abang percaya atau tidak, tapi itulah yang terjadi. Gak boleh sesumbar. Penjelasan Christine hanya ditanggapi dengan pandangan tajam oleh Rashid. Tiba-tiba terdengar suara rintihan dari ranjang tempat Dewi terbaring. Sakit ayah, bunda. Rintihan Dewi disertai dengan tangannya yang menjambak keras rambut miliknya sendiri. Sontak Rashid dan Christine menghampiri ranjang sang anak dengan raut khawatir. Mereka berusaha menenangkan tubuh Dewi yang menggeliat layaknya ikan mati. Pekikan kesakitan masih terus terdengar dari bibir sang anak. Bang, gimana ini? Tanya Christine yang sangat cemas. Kamu tunggu di sini dan jaga Dewi. Saya mau panggil dokter. Rashid pun bergegas lari keluar untuk memanggil sang dokter. Beberapa saat kemudian, tidak ada gejala yang aneh. Hanya memang kelelahan dan juga luka-luka yang ada perlu penyembuhan yang benar agar tidak terkena infeksi. Baik Rashid dan Christine hanya mengangguk akan penjelasan dokter. Mereka memandang sang anak yang terbaring lemas dengan prihatin. Tadi dokter juga terpaksa menyuntikkan dosis penenang pada Dewi. Bang, aku rasa peternakan kamu yang satu lagi itu lebih baik dilepaskan saja, ujar Christine membuka percakapan setelah keheningan yang lama. Rashid menghela nafas pelan. Dia tahu betul apa maksud kalimat Christine. Memang selain memiliki usaha bengkel, Rashid juga mempunyai usaha lainnya, yaitu toko dan peternakan ayam, juga peternakan buaya. Tapi sayang sekali kalau dilepaskan peternakan yang itu. Selama 5 tahun terakhir ini, hasil dari sana sangat memuaskan. Peternakan buaya yang dimiliki oleh Rashid itu awal mulanya milik seorang teman. Karena sang teman membutuhkan uang,
Jadinya peternakan itulah yang digadaikan pada Rashid. Peternakan buaya itu sangat terjaga rahasianya karena dilarang keras oleh pemerintah setempat jika kedapatan mengeksploitasi hewan buas ini untuk diambil kulitnya. Bila diadakan pemeriksaan oleh dinas pemerintah, maka Rashid beralasan itu hanyalah empang biasa dan mereka percaya begitu saja. Bang, coba pikirkan Dewi, ini bukan pertama kalinya warga sini kerasukan dan memperingatkan pada abang, bukan? Tidak hentinya Christine membujuk Rashid. Salah satu orang pintar dalam keluarganya menyebut bahwa kolam peternakan itu ada salah satu buaya tertentu yang menghuni tempat tersebut. Buaya itu hanya sesekali menampakkan dirinya di permukaan air kolam sebelum kembali dan memilih berdiam diri di dasar kolam. Baiklah, aku akan memanggil Pak Ahmad dulu. Christine lega, akhirnya sang mantan suami mau melakukan sarannya. Seminggu kemudian, Rashid memanggil petugas damkar dan melepaskan semua buaya yang berada di dalam kolam ini untuk segera dibersihkan dan diganti airnya sebagai persiapan menyiram tanaman. Rashid memang memutuskan menanami lahan kosong yang berada di sekitar kolam tersebut. Sore hari itu, terlihat anak-anak yang tengah mandi di dalam kolam. Airnya yang jauh lebih bersih membuat mereka berebut untuk lompat ke bawah. Saat Rashid memandangi anak-anak yang sedang berendam itu, tiba-tiba dia melihat seekor buaya yang jauh lebih besar dari buaya peliharaannya. Dia pun segera menyuruh ketujuh anak yang sedang berenang di sana untuk segera keluar dari kolam. Para anak-anak yang berjumlah 7 orang lantas dengan heboh mereka berenang ke tepi untuk naik ke atas. Memang terlihat sosok buaya besar di tengah kolam dengan wajahnya yang memandang tajam ke arah mereka semua hingga akhirnya menghilang di balik pusaran air. Kemunculan buaya besar di dalam kolam milik Rashid tidak hanya terjadi 1 atau 2 kali saja. Bahkan tidak hanya Rashid, orang-orang yang melintas maupun orang yang dipekerjakan oleh Rashid seringkali melihat penampakan buaya tersebut. Menurut orang pintar yang dikenal oleh Rashid, sosok buaya itulah yang selama ini mengganggu Dewi. Dialah yang selalu mengusik dan mempengaruhi Dewi agar berbuat hal yang aneh-aneh, termasuk saat mencoba untuk menghilangkan nyawa sendiri. Nah, itu dia pengalaman yang dialami oleh Mbak Dewi ketika dulu waktu kecil dia tinggal di Papua. Cuman sayangnya tidak dijelaskan lebih lanjut sebelah mana daerah Papuanya ya. Terima kasih untuk Mbak Dewi untuk ceritanya yang sudah dibagikan. Dan juga terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa tuliskan komen ya, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama harus pamit, kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita berbeda yang tidak kalah seram pastinya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.